kulla syai' li'annahul batin. Sebelumnya itu Allah menzahirkan segala sesuatu. Nah, Allah menjahirkan segala sesuatu ini, Allah wujudkan ini alam semesta. Nah, jika Allah tidak punya gelar atau nama Az-Zahir, maka tidak dapat memunculkan sesuatu. Gitu. Kenapa jadi kita melihat ciptaan Allah ini bisa kita lihat jahirnya ya, munculnya manusia seperti ini, gunung seperti itu. Ya, maka orang yang mampu menciptakan sesuatu, maka dia akan digelari, dijuluki namanya dengan bentuk ciptaan itu. Ya. Maka ada nama Allah Az-Zahir karena Allah mampu menjahirkan. Dan yang dijahirkan itu adalah kandungan ya di dalam ilmunya. Orang bikin apa-apa juga kan ada ilmunya. Di dalam ilmunya itu terkandung berbagai skill, kemampuan, sifat, kudrah. Itu sebab ulama ahli sunnah wal jamaah mengantar kita untuk memahami Allah itu akidah dengan sifat 20 itu. Allah wujud katanya, ada udah. Qadim wujudnya. Baqa enggak berubah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya sifat hayy, hidup. Ya, karena wujud ya hidup. Kemudian setelah hayy, kemudian iradah, ilmu. Nah, ilmu inilah mengandung sejumlah sifat. Ya, tetapi dilengkapi dengan sifat iradah, berkehendak. Dan kudrah, mampu. Ya. Maka semua yang Allah ciptakan min ilmihi bi iradatihi wa qudratihi. Dari dalam ilmunya diciptakan dengan kehendaknya dan kemampuannya. Maka yang Allah ingin sampaikan kepada kita adalah dirinya, bukan ciptaannya. Itu. Nah, maka unzur maza fis samawat. Lihatlah apa yang ada di dalam langit ini. Bukan unzuris samawat. Ya. Jadi jika kita melihat mukawanat ini, yang terbersit dalam pikiran kita itu, dalam pikiran batin kita adalah huwa az-zahir fih, gitu. Yang Allah ingin munculkan adalah dirinya. Itu. Maka kita ini terhijab oleh ciptaan Allah. Makanya dalam hikmah lain Imam Ibn Athaillah ini mengatakan aneh, ya, kita terhijab oleh sesuatu yang sama tidak adanya dengan kita. Itu. Kita melihat sifat perilaku manusia, kan sama dengan kita dia, sama-sama wujudnya tidak independen, semuanya diciptakan oleh Allah. Tetapi kita tidak dapat menyaksikan kudrah, iradah dan wujud Allah cuman gara-gara kita melihat ciptaannya itu. Ya, kalau orang itu berbuat baik sama kita ingat alhamdulillah ya Allah, kan gitu. Tapi ketika orang itu berbuat buruk kepada kita, udah lupa. Mudah-mudahan Tuhan matiin lu, katanya gitu. Padahal orang yang berbuat buruk kepada kita itu sedang diuji oleh Allah. Ujian paling besar kan keburukan agama.
kudunya mah kita nyikapin dengan sikap agama akhlak. Oh ya Allah. Gitu. Nah inilah bahwa mukawwan ciptaan ini sangat rentan gitu ya, menghalangi kita dari pencipta. Itu sebab bagi yang sudah musyahadah, dia tidak akan terhijab oleh ciptaan itu. Dia melihat Allah saja. Itu yang mereka katakan melihat Allah di mana-mana, bukan bilangan. Karena mazharnya banyak sekali. Itu. Maka dia yang dulu itu azhara kulla syai' li'annahul batin. Ya. Kenapa Allah zahirkan? Allah menjahirkannya semua melalui mazharnya. Melalui mazharnya, tampilan, Allah bikin tampilan gitu. Karena Allahnya batin, Allahnya enggak kelihatan. Itu sebab Allah punya nama Al-Batin dan Al-Zahir. Ada ungkapan begini. Sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, ya, maka kita berada di dalam ilmunya. Ini sebelum saya ciptakan berarti masih ada di dalam ilmunya. Belum ada ini. Ini ada di dalam ilmu saya. Ilmu itu kan berdiri di dalam zat saya. Maka yang batin adalah ciptaan ini. Yang zahir saya ini. Tapi ketika itu, kalau kita menggunakan istilah waktu, ketika ini belum dizahirkan, maka tidak ada yang melihat Allah, menyaksikan Allah. Maka Allahnya zahir, isi ilmunya batin. Karena Allah punya nama zahir dan batin. Setelah Allah ciptakan alam semesta ada, maka yang zahir ciptaannya, yang batin zat Allah. Sebelum dan sesudah menciptakan, huwa zahir wal batin. Katakanlah dengan ungkapan lain, meskipun Allah tidak menciptakan huwa zahir wal batin, atau Allah katakanlah tidak menciptakan huwal khaliq. Kalau nggak melukis nggak disebut pelukis. Kalau belum menulis belum disebut penulis. Kalau belum main tinju belum disebut petinju. Allah meskipun tidak menciptakan huwal khaliq, dia tetap pencipta. Karena sifatnya, namanya qadim, ya, seqadim zatnya. Biqidami zatih. Kalau kita mah baru. Sekarang antum jadi penulis, waktu kecil mah ora. Waktu kecil mah kan bukan penulis. Kemudian itu namanya hadis. Gitu. Nah, maka apapun yang terjadi di alam ini sebetulnya itu message. Ya. Sekarang bukan message lagi, WhatsApp. Ya, itu WA dari Allah. Itu aku. Makanya man lam yaskurin nas, ya, falam yaskurillah. Wa qis ala dzalik man lam yasbirin nas, falam yasbirillah. Gitu. Nah, ini ayat qul inzuru madza fis samawat, ini isyarah ya, agar kita mendapatkan syuhud. Ya. Karena Allah tidak mengatakan unzurus samawat. Ya. Karena alam semesta ini adalah majla di mana Allah tajalli. Jadi bukan ini alam lalu Allah tajalli di situ, bukan. Itu namanya hulul namanya itu. Itu yang dikutuk oleh agama Islam. Itu kafir, hulul. Hulul itu kayak air masuk ke
Botol malain, air malain masuk ke botol. Kita begitu bahasa kita kan mengatakan Allah ada di hatiku, bukan kita merupakan satu tempat lalu Allah masuk ke dalam, bukan. Ya. Makanya saya mengumpamakannya ke proyektor itu. Munculnya proyektor itu kan seluruhnya dari film di layar itu, kemunculannya seluruhnya adalah kemunculan dari klise proyektor ini. Seperti itu kita. Bahkan kalau dulu tidak ada proyektor barangkali, dia lebih kepada cermin. Kita berdiri di depan kaca, muncul gambar kita di kaca. Gitu. Ya, muncul gambar kita di kaca. Maka bukan berarti ada di kaca itu orang, lalu saya masuk ke orang di kaca itu, enggak. Seluruh gambar di kaca itu seluruhnya saya. Maka itu mungkin perkataan Al-Imam Ibn Arabi, al-insanu kulliyatullah la juz'iyatuh. Manusia itu seluruhnya Tuhan. Artinya seluruhnya yang bikin Allah dan kehendak Allah. Gitu. Enggak ada sisanya untuk kita, enggak ada. Kita diciptakan kemampuan oleh Allah, diciptakan kehendak oleh Allah. Bukan kehendak, ada dua kehendak, tidak. Nah, seperti itu. Nah, maka tidak ada hulul dalam pemahaman tasawuf atau wahdatul wujud. Bukan ada dua benda bersatu, aku dengan engkau. Ya. Seperti ucapan yang dikenal, dinisbatkan kepada Syekh Siti Jenar, ya, manunggaling kaula lan Gusti, menyatunya hamba dan Tuhan. Gitu. Itu terjemahan dari ittihad. Ya. Ini kan terminologi, ya. Ya tergantung ideologi si pembaca itu. Kalau kita sudah sudah memberikan persaksian bahwa Allah tunggal. Ya, jadi kata manunggaling kaula Gusti ini artinya antara hamba dan Allah itu baina zahir wal batin. Gitu. Yang satu dinamakan hamba ketika zahir, ya. Maka kemudian yang menzahirkannya adalah Tuhan. Padahal itu zahir dan batin. Itu pemahamannya itu dari akidah kita. Kalau dibawa ke agama yang lain, misalnya Buddha, dia akan rancu dengan bilangan karena memang dia sudah membuat bilangan-bilangan Tuhan. Itu. Sama halnya ketika Imam Al-Jili mengatakan kul huwallahu ahad, lalu huwanya dikembalikan kepada surahnya, gitu. Karena surahnya yang paling cantik ada, yang paling sempurna adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan surah, ya, bahwa dia yang tunggal itu adalah Muhammad. Itu dalam tanda kutip terminologi. Jadi bukan wah itu rusak agamanya, enggak. Yang rusak itu dia yang tidak mempunyai tauhid di dalam hatinya. Artinya orang jika sudah syuhud, sudah arif sekelas Al-Imam Ibn Arabi atau Abdul Karim Al-Jili, biar digebugin orang sekampung, dia tetap menyaksikan Allah yang melakukannya. Kita mah udah berapa kali hatam kayak ngaji, iya paham, pas ada yang gebugin mah nggak ada Allah udah. Jadi tauhid kita hanya dalam pikiran, bukan dalam hakikat batin. Boleh jadi ketakutan melihat redaksi yang secara zahir melanggar teks agama.
Itu. Dan saudara-saudara kita di luar ketakutan dan menuduh itu batiniah, syirik. Itu keluar ya dari penilaian yang masih ada kesyirikan di dalam hatinya. Ya. Siapa yang menamakan hamba? Allah. Gitu. Dan seluruh ciptaan atau wujud makhluk itu enggak ada yang dari kita sedikit pun. Ada orang tua kita nyiptain kuping kita. Kagak. Kupingnya boleh gua, yang lainnya boleh Allah itu bikin. Kagak. Semuanya boleh Allah. Ya. Kita dikasih hidayah oleh Allah agar taat. Tuh, kita mau taat aja nunggu hidayah Allah. Dan perbuatan taat itu sudah menurut syariat Allah udah. Dikasih kekuatan agar mampu melakukan taat hakikat di dalam batin kita, akhlak itu juga Allah yang ngasih. Dikasih pahala lagi oleh Allah. Dikasih balasan lagi surga oleh Allah. Kita ngapain coba? Ya. Kata Allah digoda oleh setan, Allah bikin setannya. Tuh, setannya gue yang bikin tuh. Setannya ngaku, iya bi'izzatika la ughwiyannahu. Ya saya juga ngagoda, ya Allah pan dengan keperkasaan engkau. Dengan izin Allah. Ya. Setan nggak bisa masuk, pintunya tertutup, dibikin nafsu oleh Allah di dalam diri kita. Jadi semua cerita itu penjelasan tentang ketunggalan Allah. Tapi Allah yang beri nama ini Abad, ini Rabb. Maka dikasih terminologi oleh mereka yang menyaksikan ketunggalan, apa yang mereka sebut al-jama' katanya. Orang yang sudah jama', orang yang hanya syuhudul haq bila khalqin. Ketika dia menatap ciptaan yang dia lihat hanya Allah. Kagak diprediksi pisan tuh. Enggak dipandang pisan. Mau ngejreget pagi, tahu ngejreget? Ya kata bahasa orang sini. Mau juragat jreget kayak apa kayak yang dia melihatnya Allah aja. Ini pandangan batin yang sempurna, yang mendominan ya seluruh perangkat fisiknya itu. Jadi boleh jadi pemaaf. Maka itu sebab ada yang mengatakan lulusan terbaik dari tasawuf adalah pemaaf. Ya, itu lulusan terbaik. Nggak ada orang tasawuf dendam. Kalau dendam batal tasawufnya tuh. Dendam sama siapa coba? Ya, kalau semuanya Allah. Ya. Kita ada orang kaya sombong banget. Jatuh miskin. Dendam kita mampus loh. Makanya lu. Wah kata kita bener banget. Dia dimiskinin itu sama Allah dihukum. Udah tobat. Udah jadi wali kali. Nah kita yang dulunya dizalimi misalnya kan. Disayang oleh Allah. Kemudian dia miskin malah kita yang jadi setan. Yang orang kaya jadi miskin udah jadi wali tuh. Ya, hidup ini bukan kehendak kita, kehendak Allah. Maka unzuru madza fis samawat. Ya. Itulah yang dikatakan tidak boleh bergantung hati ini kepada siapapun. Sama bini kok jangan bergantung. Bagian dia mau ngomel kayak apa kayak. Sama orang Madan nanti. Ya. Kalau istri itu ngomel apa baik kita ngomongnya wadon bener gitu udah selesai. Wadon bener itu. Gitu. Ajak gue ke pasar. Kelar. Iya. Beliin barang merah.
Ya beliin yang ngelingkar di leher, di tangan, di kaki, ceburin ke sumur dah. Artinya bahwa Allah lah yang membuat simbol-simbol itu pada ciptaannya ini. Jadi makanya orang sufi meskipun dia sebut dengan nama simbolnya tetap menyaksikannya kepada Allah. Gitu. Nah itu sebabnya terminologi itu atau istilah-istilah tasawuf itu tidak boleh dijadikan sebagai materi pelajaran umum kepada orang. Tidak boleh. Ya, ilmu-ilmu hakikat itu tidak boleh diajarin kepada anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA, nggak boleh. Nah mulain S1 dah, S2, S3, gitu, sampai S4. Ya, kalau udah S4 mah itu udah sempurna. Ya. Nah maka itu bukan materi pelajaran sebetulnya, itu tarbiyah. Tarbiyah. Nah bahasa tasawuf ini bahasa tarbiyah, bukan bahasa ilmiah. Wa qala aidan al-aqwanu thabitatun bi itsbatih. Nah tuh. Ya. Wa mamhuwatun bi ahadiyati dzatih. Kesimpulan daripada dua hikmah di atas, bahwa hikmah pertama dikatakan azhara kulla syai' li'annahu al-batin. Kenapa Allah membuat alam semesta ini kelihatan muncul? Ya, karena Allah lah yang memunculkannya. Yang memunculinnya enggak kelihatan, maka berarti namanya al-batin. Nah alam semesta inilah yang Allah munculkan. Sebetulnya ini bukan independen. Orang sufi melihatnya huwa zahir. Az-zahir huwa Allah wal batin huwa Allah. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nah maka ungzuru madza fis samawat, karena yang kita lihat dengan alat mata ini bukan alat ini, itu adalah simboliknya, mazharnya. Adapun yang zahir adalah Allah. Lah anak kita yang kecil itu, ya, dari baby sampai batas tertentu dia belum dapat nyari uang, siapa yang ngempanin? Kan orang tua. Itu dari Allah rezekinya. Ya. Bukan berarti kata anak, lah bapak jangan marah-marah bae lah, saya makan gaya rezeki Allah bukan rezeki bapak. Lah nggak boleh begitu. Karena orang tua itu mazhar dari nama Allah Az-Zahir. Jadi ada pertanyaan begini, bagaimana sih saya ingin cinta Allah tapi supaya jangan cinta orang? Ya, supaya cinta saya sering mendapat pertanyaan dari wanita ya, supaya cinta saya ini tidak terbagi antara Allah dan suami. Mantap bener kayak cinta bae ya. Itu pertanyaan yang salah. Yang dibahas oleh tasawuf, cinta itu cinta batin. Kalau ama yang namanya laki bini ama tidur, itu mah cinta zahir. Gitu. Dan kita sering jelaskan itu cinta zahir itu. Hakikatnya bukan cinta hawa. Orang kalau udah demen nyengseng kan apa baik ngomongnya. Aku cinta padamu, tidak ada orang lain selain engkau. Jangan tinggalkan aku menderita tanpamu. Wah itu. Ya, karena belum dapat, udah dapat mah aduh, begini men ya. Iya. Nyari yang lain ge kan gitu. Kan nafsunya udah penuh, udah terpenuhi itu. Nah, orang sufi tidak bicara cinta itu. Cinta rohani. Cinta yang keluar dari akhlak.
Ya. Cinta yang keluar dari akhlak. Makanya saya sering menjelaskan, cinta itu sudah nama tempat gitu ya, hub. Kalau cinta itu umpama buah, satu buah. Kalau dibelah, isinya apa cinta itu? Sifat-sifat mulia. Pengertian, perhatian, memaafkan, memaklumi, sayang, kasih, sabar, tawakal. Itu isi cinta tuh. Cinta rohani. Nah itu. Nah, maka itu sebab orang sufi mengumpamakan ya, kepada cinta batin, Laila Majnun misalnya begitu. Ya kan, sesama makhluk, Laila dengan si Qais Majnun gitu. Kalau udah meledak, meskipun cinta zahir nih, kalau udah meledak sama gitu. Niat sapage, niat demenannya baik. Itu asal ngelihat ada perempatan gitu di kampung orang ya. Ini perempatan kayak di kampung si ya iya, kampung demenannya baik. Ngelihat mobil angkot lewat, itu mobil angkot kayak mobil diru tuh. Apa baik ke sono baik. Memang yang dia lihat hanya itu dijadikan satu penjelasan tentang cinta batin, cinta kepada Allah. Enggak ngelihat pencipta. Ciptaan, yang dilihat adalah pencipta. Itu maksudnya. Maka kesimpulan dari itu semua, al-aqwanu tsabitatun bi isbatih. Alam ini sabitah. Ya. Sabitah. Kokoh ada. Bi isbatih dengan pengokohan atau penetapan Allah. Jadi yang ingin dikukuhkan di situ bukan alam semesta. Alam semesta dikatakan mungkin gitu. Subutuhu bi isbatih. Ya. Kita ini kokoh ada di alam semesta ini karena Allah yang mengisbatnya. Seperti begini, itu gambar di layar muncul, itu dimunculkan, isbat itu katakan dimunculkan sehingga ada di alam, di layar itu oleh proyektor gitu. Coba kita nonton film, yang kita baca, yang kita terima, yang mempengaruhi pikiran kita, isi cerita itu. Isi cerita yang berada di belakang proyektor itu yang ya. Maka kenapa di dalam tarikat ketika orang baru masuk tarikat dilarang bergaul dengan orang, bukan eksklusif seperti organisasi tertentu ya, yang nggak boleh bergaul dengan organisasi lain karena dia organisasi ini, bukan, tidak sama. Kalau orang sufi kepada semua makhluk gitu. Maksudnya engkau tidak dapat menyaksikan penciptanya, nanti berantem mulu gitu. Tapi kalau sudah suhud silahkan, karena dia tidak akan punya musuh ya, karena katanya musuhnya dirinya, musuhnya itu adalah pemahamannya yang belum bukan pemahaman batin, tapi masih pemahaman akal dan nafsu, kan begitu maksudnya. Maka ada aduwik nafsuka baina jambaik, musuh besarmu dirimu, nafsumu maksudnya. Artinya belum ada sifat rohani. Kalau ada sifat rohani, maka sifat fisik ini dinominasi oleh sifat rohani. Meskipun dia melakukan seperti keperluan fisik, tetapi ya dia akan melakukannya dengan rohaninya.
Gitu. Nah maka ada sebuah syair begini, asbattana linusabbituk, katanya. Asbattana linusabbituk. Ada panjang syair itu, saya tidak ingat, cuman penggalannya itu ada kata-kata asbattana linusabbituk. Ya. Artinya engkau memunculkan kami, kita makhluk nih. Sebetulnya yang Allah maksud linusabbituk, agar kita ya menetapkan adanya Allah. Coba bayangkan kalau tidak ada ciptaannya, siapa yang mentuhankan Allah? Dan kebetulan yang disuruh menyaksikan dan mentauhidkan Allah manusia. Maka peran utama dari semua ciptaan itu adalah kita. Bahkan Allah menciptakan dunia dan akhirat serta isinya, ya, itu adalah untuk kita, agar kita menyaksikan Allah. Jadi kita adalah peran utama. Orang sufi menarik lebih jauh lagi bahwa yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya dari makhluk ini dan manusia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menjadi lambang wujud ini. Itu. Lalu dikatakan, laulaka ma khalaqtul aflaq. Gitu. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak ciptakan dunia dan akhirat serta isinya dan makhluk-makhluk lain selain manusia. Surga diciptakan untuk siapa? Untuk kita kan? Neraka juga untuk kita. Jadi jangan pernah kita ibadah untuk surga, untuk penciptanya. Jangan pernah takut kepada neraka, takut kepada penciptanya. Ya. Kecuali anak kecil, diacungin gebugan sama ibunya, takut sama gebugan, sama ibunya mah ora. Lah bocah. Kata ibunya, gua mau ngacung-ngacungin lu supaya lu nurut sama gua. Malah kabur, kenapa takut digebuk? Maksudnya supaya dekat. Nah kita ini dikasih musibah lari, deh. Begini amat kita, Allah romannya tuh. Ada yang keluar dari Islam malah. Nah seperti itu. Itu sebab kita dikukuhkan ya, ditetapkan, diwujudkan untuk memberi persaksian akan adanya Allah. Di mana kita melihatnya? Ya di diri kita ini. Gitu, di diri kita ini menyaksikannya. Maka setiap hari apa yang terjadi pada kita, jangan pernah berpikir kepada yang lain. Ya. Jangan pernah berpikir kepada yang lain. Berpikirlah kepada Allah saja. Misalnya ada orang ada batu melayang ke kepala kita, tak gitu. Kita nyari sumbernya enggak? Siapa yang bagel kan? Nyari, karena Allah menciptakan sebabnya. Lah kalau enggak ada sebabnya bagaimana kita? Setiap hari ketakutan. Ya. Ntar dilempar batu dari langit. Gitu. Tapi ada sebabnya. Ya kita tanya, ini apa masalahnya? Itu karena memang ada aturannya, Allah atur syariat untuk memahami apa yang Allah buat sempurna. Ya. Enggak, gua gede aja sama lo. Gitu misalnya. Lo kagak ngerasa lo kawin sama bekas pacar gua, misalnya begitu. Oh ya, udah minta maaf. Nah kita menyaksikan bahwa dia tidak menerima takdir. Sudah. Ya, udah jangan diributin. Ya udah saya minta maaf.
Udah. Dan setelah itu kita menyaksikan semuanya Allah menguji kepada kita. Jangan benci sama dia. Kita nggak ada hak sama sekali benci kepada manusia. Nah yang kita benci juga kagak nerima itu marah. Meskipun secara syariatnya dia melakukan kesalahan. Nah itulah kita perlu iman yang hakiki itu. Dan itu tasawuf menjelaskan itu semua. Ya. Kalau mereka tidak memikirkan selain Allah, tidak memikirkan perbuatan artinya makhluk, ya, tidak ta'alluq kepada makhluk, gimana dia mau benci makhluk? Wong dia juga sama tidak berdaya, dibikin oleh Allah, yang dibikin oleh Allah dia apa yang disebut jahat. Lah kita kena jahatnya, nggak berdaya kita. Ya. Sama seperti yang dulu sering saya ungkap. Kita berdakwah, orang masih maksiat aja. Kita berdakwah, orang masih tidak ibadah aja. Ya nggak apa-apa, bagian ngasih hidayah Allah. Dan kita ayo aja. Ayo ngaji, ayo aja ngajar, ayo aja ngajak, ayo aja. Pahala melulu. Kita yang untung. Jangan orang ini bagaimana yang nggak ada otaknya kali. Wah itu kita otaknya hilang tuh. Pakai ngomong begitu tuh. Udah dikasih lahan. Kita coba kalau dagang ada pembeli mulu. Ilok. Udah ada pembeli mulu ini. Lah kagak itu. Lepas kita mendapat pahala mulu bingung. Malah kalau boleh pan nggak boleh. Lu jangan cepet-cepet tobat ya. Lah gua berhenti ntar pahalanya. Lah kan nggak boleh begitu. Nah iya. Ya, apa yang membuka peluang kita untuk menjalankan perintah Allah, syariatnya ibadah, kita harus melakukannya dengan penuh kasih sayang. Ya, itu namanya ibadah. Ya, ibadah mesti dilakukan dengan sifat hamba. Ya, dakwah, mengajak orang. Nah emang kita yang ngasih hidayah Allah ntar kayak. Kalau enggak ya udah. Kita tidak dibebankan kepada kita. Jangan mikirin kapan sih dia berubah. Wah iya. Itu namanya mau menghandle apa yang Allah lakukan. Fa'il yang hakiki dan mutlak hanya Allah. Kita mah kagak pisahan. Ya, enggak diajak. Enggak. Oleh Allah enggak. Kita hanya disuruh menyikapi apa yang Allah perbuat kepada kita melalui ciptaannya. Selesai. Menyabari, meridoi, mensyukuri. Kalau kita mau menasihati, ini ibadah. Emang itu bocah kurang ajar banget sini, gue mau nasihatin. Nasihatin giginya. Batu gue benci banget. Nggak boleh tuh. Ini bukan ibadah, ini berantem. Ya. Lah kok kita bisa emang nafsu itulah, disitulah ujiannya. Kalau orang yang ada rohani, enggak tuh. Ya. Kapan Nabi ya Rasulullah SAW contohnya lah sudah nggak usah dibacain lagi dah. Ya bukan dongengan itu Nabi, itu manusia sempurna. Ini mah kalau apa-apa itu kan Nabi katanya lah. Terus kalau itulah Nabi, lu apa? Iya kalau kita Nabi dulu, dia itu mah Nabi. Lah itu contoh. Iya kalau kita disuruh nyontok ya dikasih hot contoh tuh. Itu mah contoh. Lah terus menulis kayak apa? Lah iya. Maka kata Nabi apa? Allahumma shalli ala sayyidina aqrabun nas katanya. Aqrabun nas minni yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa atau kama qala. Coba, aqrabun nas. Yang paling serupa sama aku nanti itu yang paling baik akhlaknya. Lah itulah. Kenapa saya artikan paling serupa? Karena orang yang dekat itu kena sama. Begitu filosofisnya. Selawon. Ya selawon. Coba orang satu emak, satu bapak, satu kampung, satu masjid, satu madrasah. Tadinya mah di kampungnya, begitu keluar dari situ misah. Lah karena nggak sama sifatnya.
Ya, antum yang udah punya istri, kenapa itu awet, rajet, nggak cerai-cerai? Karena sama-sama males, sama-sama suka makan, ya, sama-sama suka jalan. Kalau yang satu suka jalan, yang satu nggak suka, bercerai, Pak. Ya. Nah, kalau ada perbedaan untuk merasakan indahnya kesamaan itu. Nah, maka al-aqwanu tsabitatun bi isbatih. Ya. Maka aqwan ini dikatakan kalau secara independen dia nggak ada. Gambar di layar. Kalau dimatiin itu proyektor ada. Maka secara independen dia nggak ada. Lalu dibuka lagi layarnya, truk muncul. Maka wujuduna bijudihi min wujudih. Adanya kita pemberian Allah dari wujudnya, sudah. Karena Allah punya sifat wujud, maka kita ada. Nah, maka kita nggak bisa mempertahankan diri kita. Dulu gigi kan masih kuat-kuat bener, sekarang udah mulai copot atu-atu. Bagaimana mempertahankannya itu? Mau jereget be kayak muda be lah, udah tua. Ya. Mulai otek dengkulnya tuh. Mau jalan kayak pemuda kayak tetap aja. Ya. Apalagi bininya atu, ya. Makin lemas bae romannya. Wa mamhuwatun. Nah, baru nih alam itu mamhuwah. Ya. Apa mamhuwah itu? Sirna bi ahadiyati dzati. Ketika orang menyaksikan bahwa semua wujud yang banyak ini jelmaan, ciptaan dari satu wujud Allah, maka dia tidak lagi memprediksi adanya banyak wujud ini. Ada yang memuji kita, ada yang menghina kita, ada yang ngejauhin kita, ada yang ngedeketin kita, ada yang ngomongin baik kita, ada yang ngomongin buruk kita. Itu dia sudah tidak. Kalau bagi orang yang syuhud sudah melihat hadiah, ya, bahwa semua berdatang dari sifat dan asma Allah, dan itu berdiri di zatnya yang tunggal, maka jika sudah melihat tunggal, maka dia tidak melihat wujud ini. Itulah yang disebut, ini terjemah orang sufi tidak punya terminologi nih. Gimana ngejelasinnya ya? Akhirnya mereka mengatakan al-ijtima', al-ittihad, atau widatul wujud. Dipinjam tuh istilah yang memang sudah secara elit dipakai oleh orang filosof dalam agama lain. Ya. Maka istilah ini tidak dosa karena ini ciptaan pengetahuan akal yang tinggi, dipinjam, memberikan futuh. Ya, make atau tidak make dia terminologi itu, tapi dia akan mengerti maksud yang tersimpan di dalam terminologi itu. Nah, ini sebab kalau kita kritisi ayat kata-katanya, mamhuwah, mahu. Apa mahu itu? Hapus, hilang. Alam ini ada karena Allah yang menciptakannya. Ada karena Allah yang mengadakannya. Tetapi alam ini dari satu sisi mamhuwa, tidak ada. Ya, setelah dia melihat asalnya tunggal. Zatnya itu kan ahad, tunggal. Gitu. Maka tadi itu apapun yang dia menerima perlakuan dari seluruh alam semesta ini, dia hanya berinteraksi dengan Allah. Udah itu saja. Maka yang kedua ini adalah merupakan tauhidnya orang arif.
Ya, tauhidnya orang arif. Artinya ketika seseorang sudah menyaksikan ketunggalan zat Allah, maka dia tidak melihat alam ini ada, alam ini kokoh. Enggak. Ya tadi, kita nggak bisa mempertahankan diri kita. Tadinya ganteng bener, pria bris kalau zaman dulu mah. Disebut pria bris, kan dulu ada iklan minyak rambut bris itu ganteng banget. Jadi kalau ya zaman beliau muda ini gitu. Anak muda kan ya. Kalau laki-laki ganteng, wah pria bris tuh katanya. Sekarang udah tua. Anak muda. Lah kan nggak bisa dipertahanin tuh, nggak bisa. Ya, karena kita bukan hakikat. Orang sepi menyebutnya kita itu waham, ilusi. Ya. Al-alam mutagayyir, alam itu berubah. Makanya jangan mau kekal. Nggak ada temennya. Semua berubah. Pendapat aja berubah. Nah, orang kukuh dengan pendapat. Nah, yang melihat ketunggalan Allah, maka dia melihat alam ini waham, ilusi, tidak ada. Ya. Karena ketunggalan Allah itulah wujud yang murni. Ya. Nah, ketika dia melihat pergerakan ini alam semesta, yang dia lihat apa? Yang dia lihat adalah zuhurul haq fiha. Yang dia lihat adalah kemunculan Allah, sifat-sifatnya itu. Itu yang dia lihat. Jadi dia menerima interaksi perlakuan alam ini manusia. Dia merasa bahwa dia sedang berinteraksi dengan Allah, itu saja sudah. Jadi nggak ada prediksi orang, nggak disesali, ngajok gua, ya berteman sama lu nggak, karena ya paling kurang ucapan yang paling kita bisa kita terima yang kita dengar, ya udah suratan Tuhan dah, udah dari sononya. Saya mah suka orang-orang tua yang nggak ngaji nggak apa tuh, kadang-kadang ibadah juga nggak. Tapi kalau ada musibah dia bilang udah suratan Allah, udah enak tentram. Kata dia, saya melihat itu wali. Kita yang ngaji apa be berantem cuman gara-gara berkat. Kita yang setan ini masih. Sekolah mah tinggi. Kenapa? Karena setiap menerima zuhur Allah, kan ilmu itu zuhur Allah juga, isbat Allah juga. Kita terhalang oleh mazharnya, mazhar ilmu, mazhar amal, mazhar ustad, mazhar kiai. Ya. Itu semakin menghalangi. Itu yang kata orang sufi dikatakan ilmu menjadi hijab. Bukan berarti jangan nuntut ilmu, blow on lagi. Nah, kalau ilmu menjadi hijab, bodoh apa? Ya. Nah, itu apa yang muncul di alam semesta ini, ya, itu hijab. Oke lah, kita awalnya jangan kita perjalanan seseorang awalnya kafir, kan kafir itu kan hijab. Kafir itu menutup alam, menutup pencipta, makhluk menutup kholik, kafir tuh. Ya, kenapa dalam bahasa Arab petani disebut kafir? Karena dia tukang ngebuka tanah lalu dikasih bibit ditutupin. Nah ini, ya, nutupin bibit tanah ini namanya penutup, gitu. Ini kafir, gitu. Nah, orang yang kafir itu, ya, begitu dia melihat alam, Allah ketutupan, gitu. Maka khalik ketutupan oleh makhluk, batin ketutupan oleh zahir. Jadi kita nggak ngelihat Allah, ngelihatnya alam doang. Istilah lain dalam tasawuf disebut al-farq. Al-farq itu menyaksikan
makhluk saja nggak ada Allahnya. Nah ini yang berantem mulu nih orang nih. Gitu. Nah kemudian Allah rubah jadi Islam tuh. Itu juga pemberian Allah. Ya, itu tutup juga. Tadinya bodoh, Allah kasih ilmu, itu juga pemberian Allah. Udah dapat ilmu, Allah kasih hidayah untuk beramal, itu juga Allah kasih. Ya, udah dikasih amal, Allah kasih kedudukan. Disebut tuan guru, kiai, ustadz, syekh, profesor, doktor, itu juga pemberian Allah. Ketutupan lagi. Kudunya mah dia ngelihat apa di belakang itu semua. Allah kena tidak punya akhlak, tidak punya rohani, tidak punya hakikat, maka segala yang dia miliki itu menjadi penutup Allah. Jadi yang ada dia. Jadi rasanya dia pisan, dia doang. Itulah dikatakan ana katanya. Ya. Itu salah satu jadi bahasa tarbiyah sufiyah tuh. Jadi tema utama itu. Ya. Nah ketika mereka ini tidak melihat semua ini, maka saya mengumpamakannya orang hidup di satu negeri, dia hidup atas pemberian raja. Ya, saya memberikan ilustrasinya begitu. Kita ini diam di kampung, satu negeri lah. Ya. Kata raja, ada tuh gua kasih rumah 10 tingkat loh. Itu setiap tingkat isinya duit berapa peti tuh kuncinya. Mobil semua merek ada tuh. Lu mau bini berapa? 10 dikasih, bini 10 udah semua makan dijamin. Ya. Ya saya membuat contohnya yang ekstrim nih, yang berlebihan. Kira-kira ini orang ini di depan raja pemberinya, ya, punya harga enggak? Enggak punya harga. Asal dia datang kayak udah, ya, enggak punya harga. Padahal kalau orang sama orang tuh, wujud dia ini bukan pemberian raja itu. Kalau kita semuanya, bukan bini dikasih Allah, anak dikasih Allah, kitanya wujuduka min wujuduka wujuduhu min wujudi katanya. Wujudmu itu anugerah Allah dari sifat wujudnya. Udah dikasih wujud, dikasih macam-macam tuh. Ya. Artinya katakanlah secara ya tadi agamanya dia kasih ilmu, kasih amal, sebut ulama, kasih kedudukan. Ya. Hilang penciptanya itu. Ya. Maka bertindak sombong, kejam, ngecilkan yang lain apa, udah. Itu jatuh di mata Allah. Itulah ya, mahjub namanya. Apalagi ini boleh gua. Gitu. Nah semua hikmah ini adalah pengalaman pendidikan rohani, bahwa untuk apapun yang ada pada kita dari Allah, melalui mazharnya, orang tua kita, guru kita, istri kita, sahabat kita, gitu. Makanya dalam tasawuf itu orang jika ya mengetahui bahwa segala sesuatu dari Allah, maka dia diizinkan untuk berinteraksi kepada semua orang. Gitu. Nah, jadi alam ini ada sabita, ada mamhuwa, ada kukuh, ada tidak ada. Itu ya, yang sudah memandang tidak ada itu adalah tauhidnya arifin.
Wa qala aidan an-nasu yamdahunak lima yazunnunahu fik. Allah. Fakun anta zaman linafsik lima ta'lamuhu minha. Nah, ini pendidikannya nih. Ya. Orang-orang memujimu. Orang memuji kita itu kenapa? Karena apa yang mereka sangkakan kepadamu. Mereka sangkakan yang ada pada dirimu. Orang nyangka kita soleh, muji kita kan. Orang nyangka kita baik, muji kita. Coba tanya sama orang yang nyangka kita buruk, menghina kita. Jadi persoalannya, ya, kita ini baik atau buruk? Ya. Maka kalau ada orang memujimu, lah jangan GR, buset deh. Memang gue mah soleh bener. Coba sama orang yang benci sama kita, ya, itu orang buta kalimatannya, coba itu. Ya. Di dalam tasawuf kita diajarkan kalau ada orang memuji kita, ternyata yang mulia itu dia, bukan kita. Karena orang yang punya mulia mesti memberi. Betul. Maka dia memuliakan. Lo jangan teradang-teradang, lah gua dimuliain. Lah orang yang mulia, coba kita nyampur sama orang yang enggak mulia, enggak punya sifat mulia, sifatnya sifat buruk, maka akan memburukan kita. Ya. Ini mah enggak, belum tahu gua itu siapa, buah elah. Kita ini kalau tidak ditutupin sama Allah, dibuka, oh, orang ngelihat kita udah enak, jeleh, muntah, uger udah. Karena Allah tutupin dengan apa? Dengan cintanya kepada kita, hormatnya kepada kita. Ya. Saya sering berpikir begini dulu, sebelum tasawuf banyak menjelaskan hakikat itu. Kenapa ya ada orang yang kita benci banget, tapi kenapa di sana ada orang yang suka banget sama dia? Saya bingung, ini orang ini objek yang dibenci atau yang disukai? Dan terus terjadi pada diri sendiri tuh. Ada orang suka banget sama saya, tapi ada orang enak banget sama saya. Saya ini apa? Di dalam tasawuf diajarkan, orang itu cermin kita. Kalau kitanya baik, orang itu baik kepada kita. Maka kalau ada orang ngelihat kita merengut, kita bawa kaca dulu. Pantas gue merengut. Pantas dia merongos sama kita. Rupanya dia ngelihat kita merongos. Iya, dia ngelihat kita merongos. Lalu dia gitu. Kita lalu merongos. Makanya sering bawa kaca. Set, merongos, rubah, ntar dia senyum lagi. Prinsipnya begitu. Ya, maka jangan mencaci orang, cacilah diri sendiri. Madu ketemu madu, berantem ngapa itu? Gak ngerti ya? Belum sampai. Gak ngerti ya? Ya lah kalau nggak ngerti mah. Karena madunya itu nggak asli. Ya. Kalau asli emang enggak. Ya. Kali udah sampai, kalau udah sampai mau diterangin, kalau sampai jangan. Belum sampai. Ya. Jadi kalau ada manusia memujimu kepada, itu adalah karena apa yang ia sangkakan. Coba, jika orang bersangka baik berarti dia punya kebaikan tuh. Nah, cuman di sini kita bicara dulu kebaikannya ini kebaikan apa? Karena kita sudah jelaskan bahwa dalam kita mempunyai dua unsur fisik zahir, unsur rohani batin, dan dua-duanya punya sifat baik buruk. Zahir punya sifat baik, punya sifat buruk. Tapi kalau zahir, sifat baik buruknya itu kembalinya kepada diri dia.
Kalau kita lagi romannya ingin mendapatkan sesuatu dari dia, maka kita puji-puji dia kan. Ya. Udah capek muji-muji, ujung-ujungnya nggak dapat, mesti nyela itu. Sama gledek, gua udah ngikutin dari awal, ora dapat. Tuh, akhirnya nyap-nyap. Ya. Dokter pengen dapat job COVID, nggak dapat, nyap-nyap akhirnya. Kayak begitulah contohnya misalnya. Kalau yang dapat mah, wah, hati-hati ya dengan COVID gitu. Jon Atoh ya. Kalau yang nggak dapat malah nggak penting itu masker. Itu yang nggak dapat job tuh. Ya, contoh dah. Ya, karena kita nggak nyebut namanya ya. Ini mah contoh. Ya, nggak tahu ada apa enggak. Ya. Dalam dunia apapun begitu. Sama orang suami istri juga begitu. Laki coba kalau pengen tidur malam-malam, woilah muji apa baik. Hanya engkau, woilah. Begitu lagi berantem, lu nenek-nenek. Iya, coba. Itu coba dia berbuat baik karena ada kepengennya yang kembali kepada dia. Nah sekarang ada orang muji kita, ya. Kita nilai dulu itu ada maunya nggak sama kita. Makanya di dalam tarbiyah, murid itu sering dihina oleh gurunya itu untuk menguji bahwa loyalitasnya adalah loyalitas hawa atau loyalitas ya rohani. Ya. Kalau loyalitas hawa, lah, gua ngikutin, gua akhiran, pakai gua yang disalahin. Ini mah guru sambar geledek. Nah udah, itu dia tidak sedang ditarbiyah rohaninya. Ya. Tetap apa yang dia sangkakan kepada kita, cuman sangka itu kan satu sikap dari sifat seseorang. Kalau sifatnya baik, sangkanya baik. Kalau sifatnya buruk, sangkanya buruk. Nah, namun sifat baik itu apakah sifat fisik yang maslahat individu atau sifat baik dari rohaninya? Kalau dari rohani, orang yang punya akhlak ama maling ge sangkanya baik-baik. Nabi ditanya sampai batas mana kita bersangka buruk. Nabi ngambil pedang sampai musuh meletakkan pedang di lehermu. Wah yo, mau bunuh gua dia. Baru. Ini bukan dalam konteks pembunuhan, dalam ilustrasi batas akhlak baru berburuk sangka ketika betul-betul ya sudah nyata sikapnya buruk. Kalau enggak. Itu orang pencuri mungkin belum gajian, bininya mau beranak, anaknya sakit, udah kudu bayar sewa kos, mana kreditnya kudu bayar udah tempo, lah nyuri, gitu. Maka ada ungkapan lain, jika ada orang lain berbuat buruk kepadamu, maka berikan 1000 alasan agar kita mampu melihat secara objektif dan penuh memaafkan. Ya tadi alasannya tadi tuh serangkaian mungkin diomelin bininya pisan lagi, ya udah. Tapi kalau kita yang berbuat salah kepada orang langsung minta maaf, jangan pakai alasan. Soalnya begini Pak, kenapa saya melakukan? Walah, akhirnya nggak salah. Padahal memang maling. Itu pendidikan diri sendiri tuh, melatih diri tuh. Makanya ada di dalam tasawuf ketika si murid ya disalahkan oleh gurunya, nggak boleh tuh memberi alasan kena nafsu. Padahal benar kita, tetapi jangan menumpang katakan di posisi benar untuk mengaku benar. Karena jika seorang murabi tidak mungkin menyalahkan, yang salah jadi maafin, dan itulah halusnya, isyarahnya di dalam. Tapi itu pun jarang yang mengerti. Guru ngomel be ya, bukan. Gitu.
Karena kalau tidak mempunyai sifat-sifat tarbiyah, ya bukan murabi namanya. Dan kehalusan isarah itulah yang tidak dimengerti. Ya. Guru kami dulu sering bilang begini. Kalau adab dalam tarbiyah dipraktekkan 100%, saya nggak punya murid. Sampai bilang, berarti beliau banyak memaafkan pelanggaran adab di dalam tarbiyah. Sedangkan banyaknya pelanggaran adab itu membuat madad tidak sampai, tidak cepat datang. Akhirnya ya udahlah, emang udah begini zaman sekarang begitu malah. Tapi bukan berhenti mentarbiyah. Kenapa? Tadi kembali yang ngasih hidayah Allah. Ya, kalau Allah ngasih hidayah nanti juga dia tahu bagaimana menghadapi pencipta itu. Kenapa sampai di dalam tasawuf dikatakan man qala li syaikhihi lima faqadin qata'al madad. Barang siapa yang mengatakan kepada gurunya, kenapa begitu ya? Putus warisan rohaninya itu. Terpotong. Ya. Kita mesti mengerti artinya prinsip-prinsip adab itu untuk apa? Agar kita membentuk diri kita menjadi baik, itu saja. Dan tidak peduli kepada orang lain. Sebetulnya itu. Ya. An-nasu yamdahunak lima yazunnunahu fik. Itu orang. Fakun anta zaman. Tetapi kamu jadilah pencela kepada dirimu. Kenapa? Karena kamu mah tahu apa yang ada pada dirimu. Ini mah orang memuji kita soleh. Kita tahu diri kita nggak soleh acan. Ya. Dia mengikuti pujian orang itu. Nah, banyak orang jatuh karena pujian itu. Itu disebut maghrur. Terpedaya oleh perkataan orang. Ya. Apalagi kalau sampai diakuin, mak, saya mah kata orang sabar banget saya. Mak tuh sering bilang begitu. Saya sebetulnya mah yang nggak tahu apa-apa, cuman kata orang saya katanya sabar banget. Ya. Saya sering ya menghadapi muzakarah emak-emak. Asal dia ngomong begitu, iya kiai saya mah yang nggak tahu apa-apa, cuman kata orang lu sabar amat sih. Orang siapa emang? Ya, saya berhentiin di situ karena bahaya itu. Kata orang. Ya. Kata lu emang apa? Ya. Ya terus kita ajak untuk melihat karena terbiah ini. Lu kata lu apa? Jangan kata orang. Lah orang mengatain begitu ada keperluannya. Lah coba besok nggak ada keperluannya, habis kita dilabrak. Ya. Kecuali bersama mereka para arifin, kita jeleknya baik-baik di depan dia mah. Nah maka nggak boleh tuh, gue baik ya. Itu kata orang soleh saya baik. Itu dia nggak keluar buruk, nggak punya buruk, bagaimana keluarnya buruk? Lah kan yang tahu mah kita. Maka belum tentu orang yang berada bersama dengan orang soleh itu soleh, belum tentu. Dia pengetahuan soleh dia mah. Iya. Ya. Kenapa? Karena mereka memperlakukan orang yang di sekitarnya, apalagi orang yang dekat, baik aja. Buat ya, anggapannya sama gua sama dia. Ora. Dia mah orangnya buruk. Lah kita mah kapan enggak sama kayak sama orang yang lebih tinggi dari kita ilmunya, soalnya buruk sangka baik kita mah. Punyanya itu buruk, masa keluarnya baik. Jadi persoalan sangka buruk itu dari apa yang ada dalam diri kita. Ya. Itu. Kalau kebaikannya keluar dari sifat fisik itu maslahat. Jubilatil insan ala hubbi man ahsana ilaih. Manusia punya karakter fisik nih. Suka kepada orang yang berbuat baik kepadanya.
Kalau rohani yang berbuat baik kepada dirinya adalah Allah saja, nggak ada yang lain. Maka ketika cintanya kepada hari ngelihatnya Allah baik. Semua nikmat yang diberi, rasa maknyusnya itu adalah mun'im, bukan nikmah. Setiap dapat menerima kebaikan Allah, sudah. Jika sudah nikmat kepada pemberinya, maka rasa nikmat benda ini nggak ada. Ya, nggak ada. Itu zuhud namanya. Meskipun banyak yang di tangannya. Kita mau orang ada gekon mikirin baik. Ya. Itu. Maka pakun anta zaman li nafsik lima ta'lamuhu minha. Makanya ada hikam dari Imam Al-Haddad. Apa kata beliau? Hati-hati dengan orang yang memujimu dengan sifat baik yang sebenarnya tidak ada pada dirimu. Itu ujian dari Allah. Besok ada orang yang membencimu dan mengatamu dengan sifat yang buruk, itu pun sifat itu tidak ada padamu. Hati-hati. Begitu dipuji sama orang, kita tahu kepada diri kita sendiri pujian itu gak ada pisah sama kita. What, dia mah sembahyang malam mulu lah, orang pernah. Wala dia mah zikir mulu, kagak. Tapi terus ya emang kalau malam gue mau bangun baik. Ya, padahal mah bangunnya ke hamam, ke toilet kencing. Tapi karena dipujinya sholat, ya. Nah besok ada orang yang menghina sifat-sifat buruk, sifat itu nggak ada padamu. Dan kedua-duanya ujian dari Allah. Maka Al-Quran mengajarkannya kan, jika baik dari Allah, jika buruk dari kita. Sudah. Karena kalau Allah tidak memberikan sifat baik, lawan dari sifat baik adalah buruk. Buruk itu tidak ada dan tidak ada itu sifat kita. Selesai. Jika ada kebaikan itu Allah. Sebetulnya ini penjelasan bahwa orang penjelasan bahwa seseorang yang sudah Allah berikan sifat baik, dia akan suhudnya ke Allah, tidak ke dirinya, itu maksudnya. Itu bukan sekedar perintah agar kita lakukan secara fisik, ya tidak. Yang baik dari Allah, yang buruk dari kita. Makanya orang pada ribut. Terus kalau orang buruk itu bukan dari Allah. Bukan, lu jangan bawa-bawa Allah kemana-mana tuh. Ya. Allah yang menamakan itu buruk ketika Allah tidak memberikan kebaikan. Karena Allah tidak punya kecuali kebaikan. Biyadikal khair, di tangan Allah hanya baik. Ya. Bahkan dalam hadis-hadis tentang Allah, Allah hanya punya tangan kanan, tidak ada tangan kiri. Itu simbol. Ya. Kedua-duanya tangan kanan gitu. Sampai dalam adab kepada Rasulullah pun orang sufi, kalau Nabi menjelaskan Nabi mengambil dengan tangan kiri, mereka mengambilnya Nabi mengambil dengan tangan kanan yang kedua, enggak mau nyebut kiri. Karena kiri sebetulnya lambang buruk. Nabi melangkah dengan kaki kanan kedua. Ya, enggak boleh. Sampai begitu orang sufi itu sensitifnya kepada Nabi. Ya. Hingga menyebut muka Nabi juga muka depan, muka belakang. Ya. Muka pertama, muka kedua, karena Nabi melihat depan dan belakang sama. Itu min babil adab. Nah maka pakun anta, jadilah dirimu, ya, zaman pencaci, linapsik kepada dirimu sendiri, lima ta'lamuhu minha, karena engkau tahu kepada dirimu, kepada nafs. Ya. Maka Nabi pernah mengatakan begini, ya, apa itu? Akhissut turaba fi wujuhil maddahin, katanya. Lemparkan debu ke muka orang yang memuji. Gitu. Artinya ketika ada orang memuji, ya, kita jangan sombong lihat kepada diri kita. Ya.
Kalau juga memang ada, oke, ceritanya ada. Kita memang juhud, kita memang tukang qiyamul lail, kita memang soleh lah udah pokoknya. Bagi orang yang memiliki sifat itu, betul dia sudah ahlil maqam, arifin, orang yang syuhud, wali lah, kagak bakal ngerasa itu ge. Begini ya, akhlak yang Allah beri kepada kita, sifat-sifat akhlak itu, ya sabar, ridha, syukur, terus semua juhud, warok. Sifat itu kan sifat yang baik, yang indah, disebut sifatul jamal. Itu adalah sifat Allah. Kalau Allah berikan kepada kita, yang menerima pemberian itu merasakan keagungan Allah, bukan keagungan dia. Karena itu pemberiannya. Yang dirasakan oleh aulia, oleh arifin, karena banyaknya makom yang dia berikan, yang dia terima dari Allah, yang Allah berikan kepadanya. Apa rasanya? Yang dia rasa keagungan Allah, ya, kehinaan dia, kelemahan dia, kebesaran Allah, kekecilan dia, kewujudan Allah, ketiadaan dia, itu rasanya. Nah, kalau orang yang mengaku punya akhlak wali tapi sombong, itu bohong. Itu mudda'i, pengaku-ngaku. Iya. Ngaku dewek ya. Ya. Emang apa yang dirasakan oleh para arifin? Karena Allah menjelaskan dirinya bukan yang tampak oleh mata, tetapi Allah jelaskan juga kepada dirinya ke dalam rohaninya. Seolah-olah, makanya disebut al-insanul kamil. Dia telah sempurna. Nah, itulah yang dikatakan begini. Kenapa ada orang sufi membedakan ibadah, ubudiyah, dan ubudah? Ibadah katanya bentuk zahir. Salat, ruku, sujud itu zahir. Puasa enggak makan itu zahir. Haji, tawaf itu zahir. Itu ibadah. Katanya itu pembahasan syariah. Rukunya kudu begini. Orang sufi tidak membahas itu. Membahasnya ubudiyah. Sifat ya, yang menjadi hakikat ibadah itu. Kalau dia ruku sujud adalah sifat mengagungkan. Nah, maka orang yang mempunyai akhlak yang sempurna pada dirinya, maka dia merasakan semuanya dari Allah dan sehingga rasanya agung. Maka dia jadi hamba. Gitu. Maka dia ruku sujud. Maka ubudiyah. Disebut khusyuk. Nah, kalau yang tidak ada khusyuk dalam sholatnya, cuma jongkang-jongkeng doang, udah. Nah, sifat ubudiyah itu sifat kehambaan. Sifat kehambaan muncul secara sempurna dari akhlak yang sudah menjadi tabiat dia, karakter dia. Baru itu sebab dia sifat sabarnya melebihi semua musibah yang menimpa dia. Karena Allah yang melakukannya, bukan dia. Ya, kan saya sering cerita, kalau dia mampu menghadapi dengan sabar, dengan ridho, dengan tawakal, dia nggak ngaku. Sabar men gue ya, hebat gue, bukan main dah. Gue memang ridho, enggak. Dia nggak kepikir dengan nama-nama itu. Kalau agama enggak memberikan nama-nama, dia mungkin enggak tahu. Hatta udah diberikan pun lupa. Yang ada apa? Allah menolongku. Maka orang sufi menyebut inilah al-inayatus sabiqah. Pertolongan Allah udah dari dulu sampai begitu tuh pengakuannya. Enggak ada boleh dihapisan dikit juga. Sampai begitu. Itu perasaannya begitu. Allah. Makanya Imam Junaidi diterima kasih oleh muridnya. Dia aneh, emang apa? Lah ya, Tuhan saya telah membuat saya menjadi orang yang mengerti, paham apa semua. Saya ma fa'altu syai' katanya. Saya enggak melakukan apa-apa. Di mana ada wali nyumpahin murid? Enggak ada. Semua orang berbuat buruk ya adalah dibalas oleh perbuatannya.
Wah ini ketulah, ya. Arti ketulah itu inqata al-madad, itu ketulah namanya bahasa kita. Tapi bukan berarti. Nah kalau orang belajar di seorang ulama, lalu ditarbiyah di seorang aulia, ya. Jika kita mendapat ilmu dan mendapat hakikat itu dari Allah bukan dari dia, apakah itu ketulah, sumpah itu dari dia? Nah, enggak. Kalau dia sudah menjadi suratul jamal, ya, enggak ada, Allah memaafkan. Apalagi kepada orang yang Islam, orang yang sifatnya sudah Islam. Ya. Nah ini kita bahas lebih dalam kepada hal yang praktis. Ya, hikmah ini. Ya hikmah ini, jadilah kamu pencaci dirimu. Ini kan perintah, kelihatannya. Ya memang mula-mulanya ya kita mesti melatih itu. Ya, coba kita mendapat musibah, kita kan nggak sabar. Kita ingin mempunyai sifat sabar, kan nggak punya. Kalau nggak punya bagaimana mau menyabarin? Tetapi kita tahu bahwa Allah menyuruh sabar. Ya, karena ada ayatnya menyuruh sabar. Isbiru wasabiru. Ya, warabitu watattaqu. Gitu. Sabarlah dan sabarilah. Bertahanlah. Nah, maka kita itu dilatih oleh Allah untuk mendapatkan sifat sabar. Maka lah kita kalau menghadapi sesuatu kan untuk bersabar itu, waduh, pepegangan apa juga bisa patah itu yang kita pegang. Sabar. Kalau ente pengen tahu prakteknya, coba ente kawin lagi. Ente ngomong sama bini, sabar ya bini. Sabar bang, sabar. Kata Sayyidatuna Aisyah, telur itu di tangan Sayyidatuna Aisyah itu matang. Saking cemburunya itu sama Nabi. Nabi cemburu, Sayyidatuna Aisyah cemburu kepada Sayyidatuna Khadijah. Istrinya udah nggak ada, udah wafat ya. Tapi Nabi itu muji-muji aja. Ya. Cemburu itu, istilahnya telur sampai matang. Kalau istri kita mah bukan sampai matang di muka kita itu bisa. Ya. Nah, ini artinya upaya dia untuk mengalahkan, berusaha untuk mendapatkan sabar. Gitu. Enggak salah Pak, misalnya ente punya istri 2, kemudian kumpul nih, ya. Ramannya pelongas-pelengos baik, enggak salah, itu emang udah begitu betul. Kalau ramannya akur baik, ini ada yang salah. Ada yang salah, ima akalnya hilang. Iya. Ada yang kurang ini ada yang kurang ini. Lah iya, kalau pelangas udah betul, udah jangan diperbaiki lagi. Udah. Lah ini mah lu pelangas-pelengos baik lah, yang bukan. Oh, udah rempung. Nah pas udah misah atu-atu tuh, yang satu ngomel sama kita, yang satunya ngomel lagi, ya udah betul, udah begitu. Jangan lah, udah ntar kayak udah lah, besok kan lain lagi, jadi ngapain? Bener dua-duanya. Tuh makanya apa dibuka ini bab ini dia belajar. Kalau bulan kuat. Iya. Nggak ada yang perlu dirubah, udah begitu. Ya. Kalau mampu bertahan begitu tuh enak aja udah. Gua pikirin bodoh amat. Ya. Huwal fa'ilul haqiqil mutlaq. Sudah. Mau marah sama siapa emang? Nah, entah kayak kecapean, akhirnya dia udah berhenti sendiri marahnya. Ya. Artinya bahwa kita yang tahu akan diri kita. Kalau sudah tahu, meskipun iya kita ada sifat puji itu,
sifat bagus itu. Kita mengakui bahwa itu bukan punya kita. Malah ketika ada orang muji, wah dia soleh, wah dia wara, wah dia menangis, ya Allah. Tolong, artinya saya jangan sampai terhijab oleh ini. Ya, kan engkau itu semua sifatnya. Begitu. Makanya coba para aulia, kita sering dengar cerita kan? Ya, cerita yang sering kita dengar ini banyak sebetulnya. Tapi yang sampaikan sering diceritakan oleh ulama, bukan orang sufi. Di cerita umum. Orang sufi memang itu cerita dia, katakan. Imam Abu Hanifah Nu'man. Ya, dia kalau qiyamul lail tadinya mah cuman ya hanya beberapa rakaat saja sudah. Tiba-tiba dia ke pasar, orang pada ngomongin Imam Abu Hanifah, kedengeran sama kuping dia. Itu huwal imamun Nu'man, katanya Syekh Nu'man. Ya. Kita nyebut Abu Hanifah kan karena sudah jadi nama mazhab. Kalau dalam cerita-cerita disebutnya Nu'man. Ya. Huwa Syekh Nu'man, katanya. Itu tuh ada Syekh Nu'man tuh. Tahu nggak? Dia sembayang malamnya itu setengah malam. Ya, artinya setengah malam kan dari jam 1 sampai subuh dia sembayang baik. Kedengeran tuh sama kuping dia, nangis pulang-pulang, ya Allah, itu orang baik banget nyangka saya. Dia takut berdosa di depan Allah karena orang udah nyangka baik. Akhirnya apa? Malam itunya dia bangun jam 1 dan sholat sampai subuh sehingga wafat. Sambil mohon kepada Allah. Ya. Itu takut tuh. Lah kita mah orang punya sifat orang takut pisan. Karena kita nggak punya sifat itu. Makanya memiliki kayak emak-emak. Saya kurang bagaimana sabar, Bang. Ya, kalau lama-lama mah atuh semut jadi injak ngelawan apa bae ngomong. Lah emang nggak sabar, Coba Nabi, orang ngehina Nabi sampai leher orang kafir itu sampai udah enaknya udah sampai sini sama Nabi. Ya. Kapan orang kafir benci memuncaknya kepada Nabi? Ketika dia menghina di depannya, muka Nabi enggak berubah jadi kesel. Tetap pandangannya Nabi itu senyum dan matanya memandang cinta. Sampai orang kafir mengatakan, blow on kali ya, udah gua hina kayak gini kayak. Udah. Nah begitu dia kembali Islam, apa dia bilang? Dulu wajah yang paling aku benci adalah engkau. Dan sekarang wajah engkau yang paling aku cintai. Ya, karena dia sudah punya sifat yang ada pada sifat Nabi itu. Ya, itulah hikmah daripada ya hikmah ini. An-nasu yamdahunak lima yadhunnuna fik. Kalau itu sangkanya dari tubuh, sifat baik tubuh, maslahat diri. Kalau sangkanya dari rohani, itu memang ya dia seorang yang hanya mempunyai sifat baik, maka sangkanya baik. Makanya kita lihat, kita dipuji oleh siapa? Kalau dipuji oleh wali, emang dia mah muji baik, kita jelek jangan ngaku. Kita emang diri kita nih yang kita lihat. Biar kita punya sifat akhlak, itu bukan punya kita, sifat Allah. Karena kita tidak ada, karena kita mungkin, karena kita ilusi, karena kita hanyalah majla. Dan inilah pendidikan tauhid sebetulnya. Karena akidah tauhid dengan akhlak itu 11-12. Ya. Satu lagi dah nih. Al-mu'minu idza mudih istahya minallah. Coba. Orang kalau sudah beriman bertauhid kepada Allah, kalau dipuji malu sama Allah. Lah sifat Allah dipuji. Ya sifat Allah yang baik-baik yang Allah berikan kepada kita. Ya. Allah kemudian orang muji kepada kita, kita yang kegeeran. Tapi kalau orang yang sudah bertauhid enggak, ya Allah, engkau sifatnya yang engkau berikan kepada aku, dia muji saya padahal saya emang gak ada apa-apa. Itu jawaban dari di atas tuh. Suruh lihat diri kita. Biar punya tetap
punya Allah, kudunya mah malu. Ya, ini mah dipuji makin redeng. Tahun redeng. Juragan. Ya, itu tandanya kosong. Dia tidak ada adab dan akhlak. Al-mu'min idza mudih istahya minallahi an yusna alaihi biwasfin la yashhaduhu min nafsih. Orang mukmin jika dipuji maka dia malu kepada Allah. Kenapa dia malu kepada Allah? Dipuji atasnya dengan sifat yang dia tidak menyaksikan itu dari dirinya, dari Allah. Nah, orang yang merasa itu sifat dia itu nggak punya, karena pengen diaku orang punya itu. Kalau udah punya mah nggak pengen. Ya. Nah, itulah sifat seorang mukmin. Mukmin di sini adalah mukminul haqiqi, mukminul kamil, iman yang hakiki. Jika dipuji, ya Allah. Ya, makanya saya mengumpamakannya. Tadi tuh orang yang diberi raja tuh, kata raja, lu setiap hari kasih rakyat, bagi-bagi tuh semua. Wah, kita bagi-bagi tuh. Yang dipuji makan kita. Padahal itu duit dari raja. Lu jangan bilang-bilang dari gua, doa lu kasih ge. Ya kan Allah kan gak kelihatan. Yang kalau kita di dermawan kan kita yang ngasih. Ya kan gak kelihatan Allah, orang-orang emang gak tahu. Kalau kecuali orang yang sudah menyaksikan Allah, maka dia menerima dari Allah, bukan dari dia. Maka itu sebabnya akhlak. Orang yang belum menyaksikan, kalau dia menerima itu dari Allah, tidak boleh meminta kepada orang. Jika dia sudah menyaksikan bahwa itu dari Allah, maka boleh meminta hukumnya. Ini hukum adab. Itu. Kenapa? Karena orang akan mengatakan tamak, orang akan mengatakan apa? Celutak. Apa celutak? Ya. Dan itu aib bagi seorang muslim. Nah, jika dipuji maka dia malu kepada Allah. Nah, tadi contohnya tuh. Ya, dia bagi-bagi, dia bagi, dipuji. Wah, ilah bapak baik banget, dermawan banget, bapak emang hebat, bapak mah wah kayak malaikat, wah ahli surga, bapak mah orang ya, hatinya bener-bener gitu. Lah, dia ini tahu bahwa semuanya bukan punya dia. Ya. Maka dia nggak akan mengaku. Nah, sedangkan para wali ketika dia punya sifat baik dan dia berbuat baik, ya, itu dia tahu itu sifat Allah. Artinya orang itu selalu bersama Allah. Kalau orang selalu bersama Allah, bagaimana mau dia ngaku dirinya? Dia selalu Allah gitu. Apa yang dia takutin? Kalau Allah cabut sifat itu mah hancur saya. Ya. Wali itu inget, nggak putus-putus inget. Kenapa? Karena durasi inget di dunia ini cuma sedetik. Cuman ya tajaddad baru. Itu sebab dia selalu ingat. Ya. Kalau di dunia ini waktunya nggak panjang. Jadi logikanya begini. Kenapa wali itu selalu ingat? Kita kan mengatakan ilok. Contohnya begini. Orang sholat dari takbir sampai salam. Ya. Bisa nggak kita tuh ingat full, ingat saja kepada Allah, nggak ingat yang lain, nggak ngelantur ke yang lain. Ya. Orang yang memang jika tidak zikir kepada Allah, tidak ingat maksudnya, bukan zikir ucapan. Dia nggak kebayang tuh bagaimana sholat Allahu Akbar sampai salam manteng ingatnya Allah. Itu nggak kebayang bagi kita yang memang bukan orang ahli zikir. Tapi bagi aulia, jangan iya ya, nggak ada kayaknya. Ya kalau kita nggak bisa, jangan nggak ada kayaknya. Ada wali. Karena hakikatnya hidup kita ini cuma satu klise. Muncul, hilang, artinya durasi. Hidup ini cuma sedetik. Ingat tuh cuma segitu. Nah kalau dia dikasih ingat lagi, maka dimunculkan, ketika dia ingat lagi, berarti muncul kemudiannya itu masih Allah kasih ingat lagi. Itu sebab kata orang sufi, kalau aku lupa kepada Allah, ya rasanya kafir. Maka dia bilang, silakan ambil dariku semua, tapi jangan ingatku kepadamu kau ambil. Ya. Akhirnya
Apa kata mereka mengatakan? Kenapa? Karena dosa melanggar syariah engkau ampuni, tetapi jika dosa karena tidak ingat kepada engkau, itu tidak ada ampunan. Coba pahami. Jangan salah paham tuh. Ya. Karena ingat itu Allah yang ngasih. Kalau Allah enggak kasih saja ingat, di mana nyarinya? Nah, kalau Allah tidak kasih ingat di situ, gantinya apa? Karena detik berikutnya adalah ingat untuk hak waktu itu. Kalau sholat, subuh enggak sholat karena ketiduran bisa diganti dengan kalau ingat, gimana? Karena ingat itu hak waktu. Itu sebab dikatakan as-sufi ibnu waqtih. Itu sebab dia bisa ingat sepanjang-panjangnya. Dia hanya ingat kepada Allah. Sudah. Nah, kalau di dalam tasawuf, ya, yang penting ingat, bukan agama eling. Sing penting eling, sholat ora, puasa ora, bukan. Tetapi itu hakikat ibadah. Ya, kena dipahami betul-betul. Jangan salah memahami redaksi orang sufi. Mereka ingat 24 jam atau selama dia nggak tidur. Dia ingat terus sampai dia tidak terucap dalam bibirnya zikir. Ya. Orang kalau udah demen meledak nggak disebut lagi, udah demenannya udah nggak, udah bengong aja begitu. Ingatnya udah. Ya. Makanya kata mereka, bagaimana aku mengingatmu sedangkan aku tidak pernah lupa kepadamu. Adapun yang disuruh zikir mah Allah, Allah, la ilaha illallah. Ya, itu lagi ngerapihin pikiran supaya jangan ngaur kemana-mana. Hati memang kemana-mana baik biar udah. Ya. Nah ini akhlak adab mereka. Maka ketika dipuji, dia tidak menyaksikan bahwa itu punya dia, karena dia punya Allah. Sama juga orang tadi yang bagi-bagi duit, rajanya datang ngedampingin dia. Ayo hari ini lo gua dampingin, bagi-bagi semua sama rakyat. Ya. Orang kan nggak kenal sama rajanya, yang kenal sama dia. Oh, yang dipuji-puji dia, yang diangkat-angkat dia, rajanya dibiarin. Coba sikapnya bagaimana tuh? Bukan gua nih, bukan gua nih. Ya, begitulah perasaan mereka para aulia ketika dipuji Allah, bukan saya. Ya. Maka ucapan mereka, aku tidak melakukan apa-apa, itu semuanya dari Allah. Nah, karena diucapin nama wali kita ngikutin. Saya tidak berbuat apa-apa, itu semua dari Allah. Pas besok dia marah sama geledek loh. Lah, udah gua bantu lo. Coba itu, katanya dari Allah. Itulah akhlak dan adab. Inilah yang ingin dibentuk oleh tasawuf, ya, di dalam diri umat Islam agar menjadi hamba Allah sahaja, ya, bukan menjadi Tuhan. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.